لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati pengurus DPR Al-Mughfirah Allah, saudara sesepuh, tokoh masyarakat yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, terlebih dahulu kita dengarkan Al-Fatihah. وإلى والديه وأولاده وأهله ولمشايخه ولمن أحبه وإلى الإمام ابن علي الصديق رحمه الله وإلى والديه وأولاده وأهله ولمشايخه ولمن أحبه وإلى شيخنا المرحوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله وإلى والديه وأولاده وأهله ولمشايخه ولمن أحبه وإلى شيخنا المرحوم جعفر سبحانه رحمه الله وإلى والديه وأولاده وأهله ولمشايخه ولمن أحبه وإلى والدينا وأولادنا وأهلنا ولمشايخنا ولمن أحبنا بشر لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang kita sampai masih dalam bab fil ittisal fil ibadah, bab yang menjelaskan sedang-sedang aja ketika ibadah, nggak usah maksain diri. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi memasuki masjid. Enggak disebutin masjidnya masjid apa, tapi biasanya dalam kitab-kitab syarah masjid itu, kata masjid di dalam hadis ini ada alif lamnya. Alif lamnya itu alif lam ma'rifah. Di antara fungsi-fungsi alif lam ma'rifah itu adalah di'aqidini. Maksudnya ketika disebut al-masjid tanpa embel-embel langsung kebayang bahwa yang dimaksud masjid di sini adalah Masjid Nabawi. Sama kayak kalau orang-orang sekitar sini, sekitar Masjid Al-Mughfirah, kalau ditanya sembahyang di mana loh? Di masjid. Udah ngomongnya di masjid aja. Yang nanya juga paham. Ketika yang ditanya ngomong di masjid, itu arahnya cuma ke sini. Kenapa? Karena langsung bayang ketika disebut masjid, ya Masjid Al-Mughfirah. Nah di sini juga sama. Ketika disebut dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid, enggak disebut Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Haram, tapi faham dari alif lamnya itu. Fa idza hablum mamdudun baina sariyataini, ternyata di dalam masjid itu ada tali yang diikat di antara dua tiang. Cuma kalau kita lihat tiangnya jauh nih. Ya tapi anggaplah begitu. Jadi Nabi masuk ke masjid, tiba-tiba di dalam masjid ada tali, ada tapak yang diikat dari tiang ke tiang. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma hadzal habl?" Tiang siapa ini? Buat apaan tiang ini? Tiang. Tali apaan ini? Gitu. Buat apaan ini tali? Qalu, para sahabat yang lagi ada di masjid jawab, hadza hablun li Zainab. Nabi tali ini punyanya Zainab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa kebanyakan para ulama mengutip pandangan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bahwasanya Zainab di sini adalah Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy. Kemudian sahabat menjelaskan lagi, kenapa Zainab sampai ngikutin tali di antara dua tiang.
فإذا فطرت تعلقت به. Kalau Zainab itu tiba-tiba capek, tiba-tiba jenuh, ini lagi ngomongin sholat ya, sholat di masjid begitu. Kalau tiba-tiba capek tuh Zainab, dia gelantungan dia pegangan sama tali itu. Dia nggak pengen duduk, dia pengen tetap sembahyang, dia pengen tetap sholat. Tapi kalau udah kebangetan capek, sholatnya sambil pegangan. Pegangan apa? Pegangan tali. Didukung nggak sama Nabi? Dipuji nggak sama Nabi? Kan pertanyaannya, sholat bagus nggak? Di masjid lagi, kan begitu. Apa kata Nabi? Kullu, dah lepasin talinya, lepasin. Buka talinya, buka. Emang apa? Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah salah seorang dari kalian sholat ketika dia dalam keadaan semangat, kuat sholat. Fa'idha fatah, apabila dia sudah capek, apabila dia sudah jenuh, faliyarqud, hendaklah dia duduk ngasoh istirahat. Dan ini pengajarannya adalah ibadah mas sebatas kemampuan kita juga, nggak usah maksain banget. Entar di hadis-hadis berikutnya ada lagi keterangan tambahannya. Ya. Dan ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bilangnya bagaimana? Fihi al-hadzu 'ala al-intisal fil 'ibadati wan nahyi 'anil ta'ammud fiha. Hadis ini menjadi dalil tentang dianjurkannya sederhana ketika ibadah. Biasa-biasa aja dalam ibadah, jangan memaksakan diri. Begitu. Ya. Wal amri bil iqbali 'alaiha bi nasyatin. Ini juga perintah untuk melaksanakan ibadah ketika kita lagi semangat. Apalagi wa fihi izalatul munkari bil lisan wal yad. Hadis ini juga menjadi dalil tentang anjuran untuk mengubah kemungkaran. Dengan apa? Bil lisani, dengan ucapan, wal yad, dan juga dengan kemampuan. Nabi memiliki kedua-duanya. Nabi bisa ngomong, bisa. Khulu, bisa mengerjain, bisa, tapi Nabi minta para sahabat yang buat buka ikatan tali ini. Dan pengajaran ketiga kata Imam Ibnu Hajar, ini yang penting. Kan kita suka muncul pertanyaan, kalau perempuan itu cakapnya sembayangnya di mana, kan gitu. Apa kata Imam Ibnu Hajar di sini? Wa fihi jawazu tanaffuli nisa'i fil masjid. Hadis ini juga menjadi dalil bolehnya seorang perempuan melakukan sholat sunnah di masjid. Kalau sholat sunnah aja boleh, sholat fardu ya apa lagi gitu. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu yang mau sembahyang jamaah di sini sholat 5 rakaat, dia dapat cakep itu dengan syarat yang pernah disebutin. Jangan aneh-aneh pakai mukenanya. Maksudnya jangan aneh-aneh itu bagaimana ya? Kalau biasanya mukenanya putih ya udah putih, biasanya hitam ya udah hitam. Jangan pengen beda sendiri. Kalau beda sendiri kan biasanya pusat perhatian itu. Yang lain pada putih, dia hidup sendiri. Yang lain pasti lihatin dia itu. Kemudian jangan pakai wangi-wangian ya, nyerap hidung. Kalau perempuan mau begitu. Wangi-wangiannya minyak wangi doang enggak, termasuk pengharum baik kalau dinyuci. Buat perempuan bukan nggak boleh ya, jangan yang nyelap gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutin. Nggak ada. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan daripada Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu ngantuk. Ngapa? Ngantuk. Kapan? Wa huwa yusalli, ketika dia lagi sembahyang. Jadi ini kalau dipotong dulu sampai di sini ya. Kalau kita lagi sembahyang, tiba-tiba kita ngantuk, kan begitu terjemahannya. Falyarqud, hendaklah dia duduk. Maksudnya duduk tuh diselesaikan sholatnya. Hatta yadhaba anhu naumu, sampai hilang rasa ngantuknya. Begitu terjemahannya. Kata Ustaz, kalau di terjemahan itu bagaimana bunyinya? Nah, perhatian ya terjemahannya. Apabila kita ngantuk ketika lagi sholat, hendaklah kita tidur. Nih kalau nggak dijelasin di sini, kira-kira kalau di sembahyang tarawih suka ngantuk nggak? Tuh, bukannya kan langsung makan nasi. Coba kalau kita terjemahin di sini apa adanya. Kata Nabi apa kalau di sembahyang ngantuk? Tidur. Terus kita tidur gitu? Bukan, maksudnya bukan begitu. Yang dimaksud ngantuk di sini, ngantuk yang udah nggak bisa ditahan lagi. Maksudnya ngantuk yang udah nggak bisa ditahan lagi itu bagaimana? Kalau bahasa Sunda kan ada nundukan, gitu ya. Kalau nundukan kan baru memang gitu doang gitu. Ini tuh udah nggak bisa begitu. Kalau dibiarin udah buka. Kalau yang di YouTube itu, kalau di sholat ada yang buka gitu. Malamnya misalnya nggak tidur dan lain sebagainya. Nah ini yang dimaksud. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti kalau kita baru Allahu Akbar rakaat kedua ngantuk suruh tidur, bukan. Kata Imam Ibnu Hanbal itu bagaimana? Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan kata falyarqud di sini adalah at-taslimu minas salati ba'da tamamiha. Mengucapkan salam kalau sudah selesai, rapiin dulu sholat yang lagi dikerjain, habis itu baru tidur. Maksudnya bagaimana? Udah ngantuk, kerjain yang lagi dikerjain, selesai yang lagi dikerjain, udah sampai di situ, habis itu udah istirahat. Jangan maksain diri buat terusin sholat. Tapi ingat ya, ngantuk di sini bukan yang timbang ngantuk doang. Ntar kalau nggak ditekan, kalau nggak ditekan lagi, ntar ada yang memahaminya. Kata Samsul juga kalau ngantuk begitu, kita lagi sembahyang seperti itu, bukan ngantuk yang timbang doang, tapi ngantuknya itu yang udah nggak ketahan lagi. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, maka sesungguhnya salah seorang daripada kalian apabila dia sedang sholat sedangkan dalam keadaan ngantuk, la yadri, nanti boleh jadi dia nggak tahu, la'allahu yadhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, boleh jadi dia pengennya itu minta ampunan kepada Allah, pengennya minta ampun, tapi yang keluar malah mencela dirinya sendiri. Coba dah, kalau yang lagi baca Quran ngantuk nggak ketahanan, tetap baca, coba tersih bacaannya benar apa salah. Jangan lupa kalau yang di sini tugasnya ngajar, jadi guru, ngajarnya siang, ngantuk. Kemudian ngajarnya lagi duduk, ruangannya ber-AC, coba lah. Sadar nggak yang diomonginnya itu apa? Keinginannya ada, pengennya nyampainya begini nih, tapi karena ngantuk jadi nggak tahu. Jadi kenapa sebabnya kalau kita lagi sholat, kemudian kita ngantuk diminta untuk menyelesaikan lalu kita istirahat, biar nggak kejadian yang kayak ini, biar nggak kejadian yang kayak ini.
Dan lagi-lagi ini menjadi bukti bahwasanya Nabi nggak pernah nuntut kita lebih. Enggak. Dan ini konteksnya bukan cuma sembahyang sunat, enggak. Yang wajib juga sama. Misalnya, entah sholat isya kita udah ngantuk-ngantuk. Nanti sholat isya, saya udah berkatakan, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah. Enggak perlu misalnya nggak dituntut untuk melaksanakan bahiyah atau witir dan lain sebagainya. Ini kalau ngantuknya belum hilang. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutin. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan daripada Abu Abdullah, namanya adalah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Saya pernah ngomong di sini radhiyallahu anhu bukan tanpa sebab. Radhiyallahu anhu itu digunakan pertama kalau sahabatnya itu ada dua orang. Kan biasanya kita radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu ajma'in. Lah radhiyallahu anhu sahabatnya satu. Radhiyallahu anhu ajma'in sahabatnya banyak. Kalau radhiyallahu anhu biasanya sahabatnya dua. Maksud sahabatnya dua bagaimana? Di sini Jabir itu adalah seorang sahabat dan bapaknya yaitu Samurah juga seorang sahabat. Jadi anak dan bapak kedua-duanya sama-sama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jabir bin Samurah? Kuntu usalli ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-salawat. Aku mengikuti salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak salat. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan aktsara min alfai salatin, lebih banyak daripada 2000 salat. 2000 salat itu kita hitung gampangnya, satu hari berapa waktu? 5 dikali 355 udah 1800, lebih setahunan lebih dah. Ya 2 tahunan dah itu yang dimaksud gampangnya. Apa kata Jabir bin Samurah? Fagana salatu qasdan. Salatnya Nabi itu sedang. Tapi katanya Samsul Nabi soalnya panjang. Iya sesekali panjang. Terutama kalau beliau salatnya sendiri. Tapi kebiasaannya sedang. Sedang itu jangan dipahami bacanya inna al-kautsar, enggak. Oh ya kalau kita mau kan dia tidak sedang itu bukan al-hakumut sedang begitu. Kalau saat ini sering memanjang, kata kita panjang. Nah jadi kalau kita mau pakai sedangnya kita itu beda sama sedangnya. Nah jangan mentang-mentang di sini katakan di situ Nabi bacanya sedang sholatnya sedangnya Nabi itu kayak misalnya baca surat At-Tur. Lah kalau kita baca surat At-Tur kan jamaahnya konteks. Oga lagi. Jadi kita harus bijaksana. Enggak apa-apa dapat dikatakan yang dibaca surat ini itu mulu. Enggak apa-apa. Sahabat juga ada itu. Setiap rakaat yang dibaca cuma surat kulhu. Setiap sholat dan setiap rakaat. Rakaat pertama misal Fatihah kulhu, rakaat kedua juga kulhu. Itu paling dua rakaat. Rakaat yang ketiga ya kulhu lagi kalau dibaca. Nah, kemudian kan ada sahabat yang nanya, ngadu ke Nabi itu, sahabat itu bacanya cuma kulhu-kulhuan. Ditanya mana Nabi, kenapa? Saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, cintamu dengan surat Al-Ikhlas itu akan mengantarkanmu masuk ke surganya. Enggak masalah. Gitu. Kalau pertanyaannya enggak masalah, kecuali terjemahannya dikit-dikit protes. Itu imamnya bilangin apa bacanya jangan surat itu mulu. Kayak ada surat yang lain apa? Memang apanya timbang surat itu doang. Ya. Nah, ini ngomongin salat wa khutbatuhu qasdan.
Dan khutbahnya Nabi juga sedang. Sedangnya itu bagaimana yang gak banyak. Maka dalam hadis yang secara khusus membahas tentang sholat Jumat itu, sahabat menyatakan khutbahnya Nabi itu pendek dan sholatnya itu panjang. Apa kata Nabi? Itu di antara tanda-tanda cerdasnya seseorang. Yang dimaksud pendek itu bagaimana? Ya relatif lagi-lagi. Kalau di sini diterapin kayak kultum 7 menit, ntar orang protes. Itu khutbah apa kultum? Ntar yang kagak dapat Nabi, ngomong timbang 7 menit, dapat amplopnya sekian ratus ribu. Tapi tuntutan dari Nabi, tuntunannya dari beliau itu emang pendek khutbah. Khutbah itu tuntunannya pendek, apalagi misalnya kalau kita khutbahnya tuh yang dijalankan Bapak banyak pakai. Nah itu memang udah sesuai dan pendek, jangan panjang-panjang. Suratnya panjang juga satu, jangan. Orang istilahnya sebentar. Nah kalau kayak di sini misalnya, ya 15 menit udah cukup. Cukup. Malah kalau ada saya malah 15 menit. Lama. Mas saya pernah ngobrol sama bapak, jangan kalau kurang dari 15 menit nanti ngikutin orang, kata bapak ini. Kenapa? Ya biasanya di kampung kita ya standarnya segitu, katanya 15 menit. Ya untung sekarang udah jarang yang khutbah sebenarnya. Zaman saya masih kuliah, mau di rumah mau di tangan khutbah cuma setengah jam, makanya banyak yang pada apa? Tidur. Begitu. Itu dulu belum ada AC mesinnya, tapi kalau di sini mesinnya pada AC. Begitu ya. Jadi kata Jabir bin Samurah, salatnya Nabi itu sedang, khutbahnya Nabi juga. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada, kita lanjutin. Ini enak ini, ada banyak pertanyaan. Wa an Abi Hurairah wa bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah, namanya adalah Wahab bin Abdullah. Semoga Allah meridhoinya, karena dia berkata, "Akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Kata Imam Ibnu Al-Siddiq, terjadinya kapan? 5 bulan setelah Nabi sampai di kota Madinah. Nabi sampai di kota Madinah bulan apa? Bulan Muharram ya? Bukan. Bulan Rabiul Awal. Ya. Kemudian apa? Fazal Salman Abu Darda. Satu waktu Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda, main mampir. Fara'a Ummu Darda'i mutabaddilah. Nah, ketika main di rumahnya Abu Darda, Salman Al-Farisi ngelihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu pakai pakaian yang jelek. Pakai pakaian yang jelek itu kan relatif begitu ya. Ya bagi sebagai orang di sini pakai dasar buruk tidak ada jelek. Tapi bagi sebagian yang lain, yaitu kostum sehari-hari. Faqala, lalu Salman nanya kepada Ummu Darda, "Masya Nuki, emang apa pakai baju jelek banget?" Qalat Ummu Darda jawab balik ketus. Ketusnya bagaimana? Akhuka Abu Darda'i laisa lahu hajatun fid dunya. Tuh saudara lu si Abu Darda kagak perlu lagi apa urusan dunia. Maksudnya kagak perlu urusan dunia itu bagaimana? Enggak noel-noel bini. Tuh bini enggak ditoel-toel. Enggak ditoelnya apa?
dalam riwayat lain disebutin kalau siang Abu Darda puasa, kalau malam sholat malam. Kita disinyalir begitu, setiap hari siang puasa, kalau malam setiap malam sholat malam. Ada. Tuh, tunjuk-tunjukkan. Jadi ngadu intinya mau begitu. Jadi kita juga misalnya sesekali kita main ke rumah saudara, baik saudara kandung atau saudara seagama atau tetangga, itu perlu. Dan sesekali juga nanya tentang keadaan itu wajar. Yang penting mah jangan kepo banget. Ya, nah tadi kan pertanyaannya Salman juga tipe begitu loh. Kenapa? Begitu loh. Kemudian bagaimana? Fajar Abu Darda. Nah setelah Salman ngobrol sama Abu Darda, ngapain? Fasona'ahu ta'aman, lalu membuat apa? Nyediain makan. Buat siapa? Buat Salman al-Farisi. Faqala lahu, lalu Abu Darda ngomong kepada Salman, kul fa inni shaim, dah makan. Gua lagi puasa, kalian ikut makan. Yang puasa siapa di sini? Abu Darda itu tuan rumah. Kamunya siapa tadi? Salman al-Farisi. Jadi tuan rumah yang baik itu nyediain makanan buat tamu, meskipun dia lagi puasa. Puasanya puasa apa? Puasa Ramadan apa puasa sunat? Sunat. Kalau puasa Ramadan masa iya siang-siang nyediain makanan? Kan begitu. Nah, Salman al-Farisi ini bijak, dia ngerti. Kata Salman apa? Ma'ana bi'akilin hatta ta'kulan. Ogah, gua mau makan kalau lu kagak makan. Nah, kenapa misalnya Salman al-Farisi ngomong gua mau ogah makan kalau lu kagak makan? Tadi udah dengar curhatan istrinya Abu Darda yang bilang Abu Darda mah udah gak butuh perempuan. Kenapa gak butuh perempuan? Siangnya puasa, malamnya banyak. Nah ini berhubung ibadahnya ibadah yang sunnah. Ya, puasanya puasa sunnah, sholatnya sholat sunnah, sedangkan menggauli istri itu wajib. Bukan menggauli bahasanya begitu loh, bukan. Berinteraksi dengan istri, memenuhi hak istri itu jadi tanggung jawab kita para suami. Nah itu makanya Abu Salman al-Farisi bilang nggak mau makan kalau tuan rumahnya nggak makan. Ini lagi ngajarin sebenarnya. Jangan ngejar yang sunat-sunat mulu. Ya, fa'akala. Nah, karena Salman ngomongnya begitu, kagak mau makan kalau Abu Darda nggak makan, Abu Darda pun mau kagak mau jadi makan. Dan nggak diceramain, enggak. Ngajarinnya begitu doang. Falamma kana al-lailu. Nah, di waktu malam, pas malam-malam, Dhahaba Abu Darda yaqumu. Abu Darda bangun pengen sembahyang. Bagus nggak sembahyang malam? Bagus. Allah memerintahkan. Nabi ngajarin. Tapi kan lihat situasi dan kondisi juga. Jangan karena ngejar yang sunnah yang jadi kewajiban itu ditinggalkan. Apa kata Salman al-Farisi? Faqala lahu, lalu Salman al-Farisi bilang kepada Abu Darda, "Nam, jangan sembahyang dulu dah, terusin tidur lagi." Bayangin, udah tidur, jangan sembahyang dulu, jangan mikirin sembahyang baik. Fanama, Abu Darda pun tidur. Thumma dhahaba. Ini ketika ada thumma berarti udah benar-benar tidur nih. Habis itu bangun. Dan apa ya bangun lagi pengen sembahyang. Ya karena memang biasanya kemarin-kemarin sepanjang malam sembahyang malam. Apa kata Salman al-Farisi? Faqala lahu, nah, dan
tidur lagi aja, jangan sembahyang bareng. Habis itu apa? Falamma kana min akhiril laili, di penghujung malam, di sepertiga malam yang terakhir, kalau di waktu sahur, qala Salman, lalu Salman ngomong kepada Abu Darda, kumil nah sekarang baru sembahyang. Tadi 2 kali pengen sembahyang itu udah terus tidur. Di penghujung malam baru bayangkan. Sebagian sendiri enggak. Fasal bayar jami'an. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda salat bareng-bareng. Faqala lahu Salman, habis salat. Di sini kan cuma disebut habis salat. Sehingga kita memahaminya, oh ini habis salat sunnah, ini habis salat malam. Enggak. Dalam riwayat lain disebutin habis salat subuh. Apa kata Salman kepada Abu Darda? Inna li rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu itu punya hak atas dirimu, maksudnya hak Allah atas kita. Jadi kewajiban kita itu adalah beribadah kepadanya. Salat ya salat, puasa ya puasa. Itu memang menjadi hak Allah. Tetapi ada lanjutannya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tapi dirimu juga punya hak yang harus dipenuhi. Haknya diri, haknya tubuhnya apa? Tak disebutin lagi dalam riwayat mata, haknya mata kalau ngantuk apa? Tidur. Haknya perut kalau lapar makan. Haknya kemaluan kalau lagi pengen dia melakukan hubungan suami istri. Itu hak yang harus kita penuhi. Jadi bukan terhadap Allah aja, begitu kata Salman. Jangan mikirnya begitu doang. Pikirin diri sendiri juga. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Keluarga ini selain istri, ya juga anak. Kan gampangnya begitu. Apalagi fa'ati kulli di haqqin haqqahu, maka tunaikanlah kepada sesiapa saja yang memiliki haknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Salman mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, lalu Salman ceritain pengalamannya dengan Abu Darda. Jadi Abu Salman itu cerita, Nabi kemarin saya ke rumahnya Abu Darda, sampai di rumah istrinya pakai bajunya jelek. Ketika ditanya, Abu Darda udah gak nolak dia, karena setiap hari puasa, setiap malam sembahyang. Nah kemarin pas saya disediain makanan, disuruh makan, Abu Darda awalnya gak mau makan karena lagi puasa. Cerita itu pokoknya tadi. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqa Salman. Yang dilakukan oleh Salman itu tepat, cakep begitu. Jadi kita juga sama. Ibadah itu bukan melulu kita dengan Allah saja. Ibadah juga ada antara kita dengan sesama manusia. Sesama manusia juga ada yang sifatnya dekat seperti istri, anak, orang tua, saudara. Ada yang agak jauh seperti tetangga. Itu juga bagian daripada ibadah. Makanya jangan pernah menyempitkan arti ibadah melulu yang terkait dengan masjid. Misalnya sembahyang, puasa, enggak. Kita ngobrol sama istri juga kan ibadah. Kita main-main sama anak juga ibadah. Kita kongkong-kongkong sama tetangga juga ibadah. Baik. Apa pengajaran yang terdapat dalam hadis ini? Dari menarik pengajaran sekolah ini. Wa fil hadis min al-fawaid. Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, masyru'iyatul mu'akhati fillah, dianjurkannya mengikat saudara di antara sesama umat Islam.
Ya, saudara angkat. Yang kedua, ziyarah ikhwani fihi wal mabitu indahum. Main ke rumah saudara, nginep di rumah saudara, itu dianjuri. Yang ketiga, wa jawazu mukhatabatil ajnabiyyati lil hajah. Boleh ngobrol dengan ajnabiyyah, dengan perempuan yang bukan mahram, kalau memang ada keperluan. Kayak tadi itu sama Al-Farisi ngobrol sama istrinya Abu Darda. Kalau ada keperluan, boleh. Apa? Wa nusqulil muslimi wa tanbihu bil ghaflin. Memberi nasihat sebagaimana yang dilakukan oleh Salman kepada Abu Darda tadi. Apalagi wa fihi fadlu qiyami akhiril laili, utamanya melaksanakan salat malam di penghujung malam menjelang subuh. Wa fihi jawazun nahyi 'anil mustahabbat, bolehnya kita mencegah orang melakukan perkara-perkara yang mubah. Kayak tadi kata siapa? Kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, gua nggak mau makan kalau lu nggak makan. Dan terusin tidurnya boleh, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi lihat kasusnya Abu Darda, ibadah sepanjang siang, ibadah sepanjang malam, tetapi ditegur oleh Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena mengabaikan kebutuhan istrinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya bingung menerusinya nih. Hadis yang berikutnya ini panjang, tapi kalau kita potong-potong ya. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, dan diriwayatkan kepada Abu Muhammad, namanya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya. Kalau dia berkata, ukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni aqulu, bahwasanya aku ngomong. Jadi kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ada yang nyampaikan kepada Nabi tentang omongan saya. Emang Abdullah bin Amr bin Al-As ngomongnya bagaimana? Wallahi la asumanna nahar, demi Allah saya bakalan puasa setiap hari. Wala aqumanna al-laila ma'ishtu, dan juga saya bakal salat sepanjang malam seumur hidup saya. Ya, pertanyaannya, cakep nggak puasa? Cakep. Sholat malam. Tapi apa respon Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah disampaikan kabar itu Nabi bilang, "Antal ladzi taqulu dzalik." Abdullah bin Amr bin Al-As, benar itu ngomong begitu. Pengen puasa setiap hari, pengen sholat setiap malam seumur hidup. Faqultu lahu, lalu kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku menjawab kepada Nabi, faqultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Iya, saya mengucapkan itu wahai Nabi, demi ayah dan ibu. Ini kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab itu kalau mau sumpah bukan wallahi doang, biar anta wa ummi juga sama. Ya kayak kita kan begitu. Kalau orang-orang itu benar-benar biar bisa bergeledek misalnya begitu, itu kan kebiasaan. Tapi kan itu sebetulnya bahasa lain daripada sumpah, buat meyakinkan lawan bicara. Ini juga sama. Qala, apa kata Nabi? Fa innaka la tastati'u dzalik. Jangan begitu. Enggak bakalan kuat, enggak bakalan mampu, katanya. Sebelum saya lanjutin ya, ada orang-orang yang memahami ketika Nabi mengingatkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk tidak melakukan sumpahnya puasa setiap hari,
Salat setiap malam seolah-olah Nabi melarang secara mutlak. Seolah-olah tidak boleh puasa setiap hari. Padahal kalau kita melihat dalam kitab-kitab fikih misalnya, kita bakal ketemu keterangan yang menyatakan larangan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memang tidak bakalan mampu. Misalnya apa? Pekerja kasar yang gak kuat berpuasa setiap hari. Begitu. Bukan berarti puasa setiap hari itu nggak boleh, enggak. Ulama fikih menyatakan kalau yang memiliki kemampuan untuk puasa setiap hari, ingat puasa setiap hari itu maksudnya adalah selain 5 hari yang diharamkan, Idul Fitri, Idul Adha dengan hari Tasyrik. Jadi yang dimaksud puasa setiap hari itu puasanya cuma 350 hari, yang 5 harinya enggak. Bagi orang-orang tertentu biasanya daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur atau sebagian Jawa Barat ada yang namanya puasa dalail, baik dalail Quran ataupun dalail khairat. Itu kalau mengamalin dalail Quran biasanya puasanya setahun non-stop. Adapun dalail khairat itu biasanya puasanya 3 tahun non-stop. Kalau batal itu aja bagaimana? Yang pernah saya terima, kudu ngulang lagi. Jadi misalnya udah puasa nih, setahun kurang sehari, hari terakhirnya batal, yang ulang lagi. Banyak yang begitu, banyak. Orang-orang tua doang, enggak. Saya tadi ada tertulis itu, dia masih bocor banyak yang pada menjawab. Dalam ilmu Quran, dalam ilmu gitu. Saya potong sampai di sini dulu. Jadi di kesimpulannya, karena keinginan Abdullah bin Amr bin Al-As sudah sumpah kayak tadi, puasa setiap hari, salat setiap malam. Nabi ngasih solusi, jangan ada setiap hari, 3 hari aja dalam sebulan. Ambo, gampang sih itu mah, tambahin lagi, tambah saya Kamis. Masih gampang, tambahin lagi, Daud dan Daud. Dan Nabi masih mampu udah jangan lebih dari segitu. Nah ini hadis yang tadi sudah dijadikan sebagai dalil, padahal bukan ke situ arahnya. Ujung-ujungnya apa? Abdullah bin Amr bin Al-As iseng. Kalau baca terjemahannya itu, coba kalau mau ngikutin omongan Nabi, puasanya sebulan 3 hari doang, nggak bakal capek. Jadi kita kalau ada orang yang nanya, kita kasih saran, kita kasih jawaban disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang yang bertanya. Kalau yang tanya memang benar-benar masih awam, belum ngerti, jangan disebutin banyak lebar. Oh, kata imam ini begini, kata imam itu begitu. Yang udah jawabnya boleh apa kagak, dah judulnya. Entar kalau yang beneran dikit, oh ya kata ini begini, kata imam ini begini dalam kitab anu. Dan kalau yang pintar lagi, oh ini dalilnya begini, oh ini ayatnya begini, hadisnya begini, ijma'nya ngomong begini, kiasnya begini, dan lain sebagainya. Jadi jangan dipukul rata aja. Baik, dicukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala kulli sahabatin ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bima yukafi wa majidah ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fa'in sabira wa fi akhirina sabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.